Oke, kita bisa coret nih 12-nya. Habis ya. Terus ada 3 sama 2 nih. Berarti 3 kita bisa coret 15. Di atas dapat 5. 14 kita coret 2. Dapat 7 ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pejuang PTN? Oke, jumpa lagi bersama saya Abdul Safa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang TPS, pengetahuan kuantitatif. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas soal-soal tentang pertanyaan 1, 2, 3, 4 dan pernyataan 1, 2 cukup. Untuk yang belum melihat videonya, silahkan klik di atas. Begitu juga dengan yang belum melihat kisi-kisi yang sempat saya bahas di video-video sebelumnya, silahkan klik juga di atas. Oke, tapi sebelum kita membahasnya, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Tanpa menunda waktu, langsung saja kita tampilkan soalnya. Oke, jadi pada video ini bentuknya kita akan melanjutkan namanya hubungan PQ ya. Hubungan itu maksudnya apa? P besar Q, P kecil Q, P sama dengan Q, atau dia tidak cukup. Maksudnya tidak bisa diperoleh ya, tidak bisa diketahui hubungannya. Nah, jadi cara membacanya dulu nih yang perlu kita tahu. A, B, C, D. Berarti kalau A, P besar Q, kalau B itu nggak usah baca Q besar P, bilang aja P kecil dari Q ya. Yang Bravo ini, yang B. Nah, kalau Charlie, P sama dengan Q, kalau D tidak bisa disimpulkan atau tidak tak diketahui hubungannya. Misalkan P itu angka. Nah, tapi Q itu huruf, kan kita tidak bisa membandingkannya. Oke, langsung saja. Di sini diketahui uh, bintang B, atau di matematika ini biasa disebut A star B sama dengan A plus B dikurang A kali B. Manakah hubungan antara kuantitas PQ jadi hubungannya? Nah, P-nya itu 2 bintang 3 atau 2 star 3. Berarti A-nya 2, B-nya 3 ya. Jadi di sini sebenarnya kunci dari hubungan PQ ini kita harus berhati-hati. Tidak langsung menyimpulkan ya. Kita harus benar-benar mencari nilai P dulu. Karena biasanya ada soal yang diketahui N-nya berapa, tiba-tiba langsung dibandingkan. Kalau sudah dapat N-nya, padahal kan ada P-nya. Yang P yang harus kita bandingkan. Itu kuncinya. Nah, kalau di sini P-nya 2 star 3. Berarti A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti 3. Sehingga 2 star 3 sama dengan 2 tambah 3 dikurang 6. 5 dikurang 6 minus 1. Berarti P-nya minus 1, Q-nya 1. Berarti P kurang dari Q. Berarti jawabannya Bravo ya. Yang pusing. Berarti Bravo. P kurang dari Q. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Diketahui N adalah bilangan bulat terkecil yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Nah, N ya. N dulu dicari nih 2. Apa sih maksudnya bulat terkecil? Yang habis dibagi. Berarti kalau dia dibagi 2 dia bulat. Dibagi 3 dia bulat, dibagi 5 dia bulat. Nah, kalau ada kunci begini beberapa yang habis dibaginya. Nah, cari saja FPB-nya. FPB dari 2, 3, dan 5 berarti apa? 30 ya. Berarti N sama dengan 30. Nah, bukan N yang dibandingkan, ingat. Bukan N yang dibandingkan ya, kita substitusi dulu. Dapat N, P-nya ternyata berapa? 2N dikurang 10. Berarti P-nya berapa? 2 dikali 30, 60 dikurang 10, berarti P sama dengan 50. Berarti P 50 dibanding 30 berarti besar ya. Berarti P lebih dari Q. Jawabannya alfa ya. Mudah kok. Jadi rata-rata soal-soal ini ya, soal-soal untuk contoh di sini kita buat mudah ya. Nanti ada soal-soal yang lebih lanjut. Oke, lanjut. Tersedia 5 buah kursi yang disusun melingkar. Oke. Nah, sebisa mungkin kalau dapat soal begini, manakah hubungan ini tidak usah dibaca ya, biar menghemat waktu. Jadi 5 kursi melingkar, P-nya apa? Banyak susunan 5 kursi, 5 orang duduk pada kursi yang disediakan. Oke, berarti ini apa? Permutasi siklik ya. Kalau yang sudah belajar tentang permutasi kombinasi, permutasi siklik, rumusnya apa?
N dikurang 1 faktorial. Ini faktorial ya, tanda seru ini faktorial. Nah, di sini 5 orang duduk pada kursi yang disediakan. Kursinya juga 5, berarti pas ya. Berarti N-nya diganti 5. 5 dikurang 1, 4 faktorial. 4 faktorial berapa? 24 ya. Kenapa bisa 24? Karena 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. 24 dibandingkan 24 berarti sama ya. Berarti P sama dengan Q. Jawabannya Charlie. Oke, nomor 4. Diketahui sudut X penyiku dari 15 derajat. P-nya apa? Polurus dari sudut X. Cara normalnya kan kita cari dulu berapa X. Berarti X-nya penyiku. Kalau penyiku berarti 90. Berarti 90 dikurang 15 dapat 75 ya. X-nya 75. Nah, polurusnya berarti 180 dikurang 75. Dapat 105 ya. Berarti tinggal lebih kecil. Oke. Cara normalnya juga cepat kok. Nah, kalau mau lebih cepat, kalau penyiku dari 15, terus ditanyakan pelurusnya, langsung saja 15 tambah 90. 15 tambah 90 berarti berapa? 105. Nah, oke. Coba lihat, kenapa bisa ditambah 90, 15 tambah 90. Kan kita punya pelurus. Pelurus itu gini, sudut lurus ya. Terus, penyiku itu sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku. X-nya penyiku dari 15. Misalkan diketahui X penyikunya 15. Berarti penyikunya dari X 15 ya. Ini 15 derajat. Nah, ini X-nya. Oke, pelurus dari X itu yang ini. Ditanyakan. Berarti kan lurusnya berarti 15 ditambah 90 ya. Dapat ya, 90 tambah 15, 105. Perhatikan. Oke, dapat. Sehingga diperoleh Q besar dari P. Atau, salah. Ya, atau P kurang dari Q. Perhatikan ini ya, kalau yang tidak paham. Oke, selanjutnya. Diketahui 1/5. Oke, diketahui 1/5 kurang dari X per 15 dengan X bilangan bulat. Oke, P itu adalah nilai terkecil untuk X. Jadi X per 15 ini lebih besar. Nah, 1/5 kan, coba lihat deh. Berarti kalau dia sama bisa kita tulis 3 ya. 3 per 15. Tapi kan ini tidak sama ya, besar sedikit. Berarti kita harus ambil lebih dari 3. Nilai X itu lebih dari 3. Kan kalau 3 per 15 1/5, dia sama. Kalau 3, berarti kita ambil di atasnya 3. Berarti nilai terkecilnya adalah 4 ya. P sama dengan 4. Sehingga dibandingkan dapat 4 lebih besar daripada 3. Berarti P besar dari Q. Dapat ya? Gampang ya? Oke, selanjutnya. Jika A adalah bilangan dari himpunan 1 sampai 5 dan B adalah bilangan yang dipilih dari 6 sampai 9, terus ditanyakan apa? Peluang A dikali B menghasilkan bilangan ganjil. Oke, lihat. Di sini anggotanya A ada 5 anggota ya, 1 sampai 5. Terus B ada 4. Nah, kan ini hubungan A sama B ya. Sehingga dia ganjil, dia dikalikan ganjil. Nah, kalau kita punya peluang, berarti kita cari dulu semestanya berapa? Semestanya kan berarti 5, semestanya 5 dikali 4, karena anggota A itu ada 5, anggota B ada 4. Nah, terus peluang A dikali B menghasilkan ganjil. Suatu bilangan, dua bilangan yang dikalikan bisa menghasilkan ganjil saat bagaimana? Saat, coba, kalau ganjil kali ganjil, dapat ganjil ya. Kalau genap kali ganjil, pasti kalau ada genapnya dia dapat genap. Begitupun genap kali genap, dia pasti genap. Berarti ganjil kali ganjil saja yang dia bisa mendapatkan ganjil. Berarti di sini yang ganjil cari aja. Yang di A ada 1, 2, 1, 3, 5 ya. Berarti ada 3, di B ada 7 sama 9. Berarti peluangnya, kejadiannya berarti 3 kali 2. Nah, ini bisa kita coret. Dapat atas coret 2, 4 coret jadi 2, 3/5. 3/5 kali 2 dapat 3/10 ya.
3/10 berarti peluangnya P sama dengan 3/10. Yang mana lebih besar? 3/4 atau 3/10? Jangan terkecoh ya. Kalau penyebutnya lebih besar, berarti dia lebih kecil P-nya. Oke, berarti P kecil dari Q. Jawabannya bravo. Oke, soal terakhir yang kita buat lebih sulit. Terdapat 15 buah titik yang tidak saling segaris. Oke, tanyakan apa? Banyaknya segitiga. Jadi kalau ada pertanyaan manakah hubungan ini tidak usah dibaca ya. Banyaknya segitiga yang mungkin dapat dibuat dari kumpulan 15 buah titik tersebut. Oke, jadi ada 15 buah titik, dia tidak segaris. Nah, kalau ditanyakan dapat banyaknya segitiga, pasti dia kombinasi. Jadi kombinasi dari 3. Berarti 15 buah titik dikombinasikan dengan 3. 15 kombinasi 3. Ini rumus baku ya. Berarti kalau persegi kan 4 titik, dibutuh 4 titik berarti 15 kombinasi 4 dan seterusnya. 15 kombinasi 3 dapat 15 faktorial, 12 faktorial, 3 faktorial. Dari mana 12 faktorial? 15 dikurang 3, 12. 3 faktorialnya nempel di sini ya. Nah, 15 faktorial kan kita bisa buat jadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial. Buat apa saya bentuk begini? Biar kita bisa coret 12-nya. Sebentar. Oke, kita bisa coret nih 12-nya. Habis ya. Terus ada 3 sama 2 nih. Berarti 3 kita bisa coret 15. Di atas dapat 5. 14 kita coret 2. Dapat 7 ya. Berarti sisanya 5 kali 7 kali 13. 5 kali 7 kali 13 ternyata sama dengan 45 ya. Berarti dapat P sama dengan Q. Oke. Ini soal terakhir. Jadi di sini pengenalan untuk bentuk PQ. Kuncinya adalah yang pertama cari dulu jawabannya karena kita memang harus mencari hasil akhirnya ya. Tapi yang dicari adalah P-nya. P-nya ya, bukan yang diketahui, jadi P-nya dulu. Tadi kan ada N, jangan kita bandingkan langsung N-nya. Kita harus mencari melihat P-nya. Terus yang kedua adalah kalau ada manakah hubungan antara benar itu tidak usah dibaca, di skip saja ya. Karena itu menghabiskan waktu. Jadi baca yang diketahui, terus lihat apa yang ditanyakan, dinilai P-nya. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan tahun ini kita lulus di PTN yang kita inginkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.